Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan SPT tahunan kredit pajak yang beranggotakan Wulan Nur Indasari dengan NIM 139, Andri Satrio Caksana 140, Dila Lutfiana Putri 145, Delia Rahmadania Nur 167. Slide pertama, apa itu kredit pajak? Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH Pasal 28 menyebutkan bahwa kredit pajak merupakan jumlah pajak yang telah dibayarkan atau telah terhitung oleh wajib pajak pada awal periode pajak. Maka dari itu, kredit pajak merupakan akumulasi dari pajak yang diperoleh dari pihak lain serta telah dikurangi dengan pajak terutang. Di samping telah tercantum pada pasal 28 UU PPH, pengertian seputar kredit pajak juga dimuat dalam pasal-pasal pajak lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Jenis-jenis kredit pajak yang tercantum pada UU PPH. Yang pertama PPH pasal 22. Menurut pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, pemungutan pajak dari penghasilan atau pendapatan kegiatan impor ataupun kegiatan usaha lainnya dianggap sebagai kredit pajak. PPH pasal 23. Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemotongan pajak dari penghasilan seperti bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa maupun penghargaan atau imbalan jasa. PPH pasal 24. Menurut pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PH, pajak yang dibayarkan ataupun pajak terutang atas penghasilan dari luar negeri boleh dikreditkan. PPH pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. PPH pasal 26 ayat 5. UPH secara umum mengatur tentang pemotongan pajak yang boleh dikreditkan atas subjek pajak luar negeri, badan yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri atau badan usaha tetap yang sifatnya tidak final. Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri yakni bersifat final, namun atas penghasilan atau pendapatan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang statusnya berubah menjadi wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap, maka pemotongan pajaknya akan bersifat tidak final sehingga potongan pajak tersebut bisa dikreditkan di surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Next. Tata cara pengembalian pajak. Setelah mengetahui bahwa kredit pajak merupakan perhitungan yang disesuaikan dengan jenis-jenis pajak tertentu, perlu diketahui pula tata cara persyaratan pengembalian pajak, khususnya ketika pajak yang terutang dalam satu masa pajak ternyata lebih sedikit dibandingkan jumlah akumulasi kredit pajak itu sendiri. Kelebihan tersebut dapat diatur untuk pengembaliannya ataupun dihitung untuk melakukan pembayaran utang pajak lainnya. Berdasarkan pasal 17B ayat 1 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak ataupun pejabat perpajakan mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan sebelum proses pengembalian, di mana keabsahan bukti pembayaran dan juga bukti pemungutan serta potongan akan dilakukan pemeriksaan kembali meliputi pula kebenaran material besar pajak yang terutang. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi penentu atau patokan pengambilan tindakan selanjutnya. Menurut pasal 28A UU PPH, bahwa kelebihan pembayaran pajak merupakan hak dari wajib pajak atau dengan kata lain, kelebihan ini wajib dikembalikan sebagai restitusi. Next. Apa itu kredit pajak untuk PPN? Kredit pajak untuk PPN merupakan pajak masukan yang bisa dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang dikurangkan dari pajak terutang. Next. Syarat agar pajak masukan bisa dikreditkan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku di seluruh bidang usaha agar pajak masukan
suatu masa pajak bisa dikreditkan. Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian, dengan berlakunya UU Cipta Kerja, terdapat penambahan ketentuan baru mengenai pajak masukan yang bisa dikreditkan antara lain. Pertama, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran yang seharusnya dipungut PKP terhitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP hingga sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. PKP bisa mengkreditkan pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN dan ditemukan saat pemeriksaan. Dan terakhir, pajak masukan yang ditagih menggunakan surat ketetapan pajak atau SKP bisa dikreditkan. Sekian presentasi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.